Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi tentang perkembangan tanaman-tanaman saya. Hari ini saya akan melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman saya yang ada di samping rumah. Ini saya akan merawat tanaman-tanaman saya yang saya tanami di dalam polybag ukuran 40 kali 40. Perawatan kali ini berupa penambahan tanah di dalam polybag. Jadi teman-teman, tanaman saya ini pada awal penanaman saya tidak mengisi tanah secara full ke dalam setiap polybagnya teman-teman. Jadi nanti setelah tanamannya mulai tumbuh besar dan akar tanaman itu sudah muncul ke permukaan, baru saya tambahkan lagi dengan tanah. Nah ini saya dibantuin Pak suami buat turunin tanah yang di dalam karung itu dari atas gerobak. Untuk perawatan tanaman kali ini, saya dibantu oleh Pak suami dan juga anak saya, Quinsa. Oke, kita mulai memilah tanaman mana yang akan kita tambahkan tanahnya. Ini tanahnya ini semua saya beli ya teman-teman. Per karungnya itu harganya 20.000, jadi saya beli setiap perlu itu per 5 karung dengan harga 100.000. Ini saya beli dari tetangga-tetangga saya, teman-teman. Jadi tanaman-tanaman saya yang perlu saya tambahkan tanahnya ini itu berupa tanaman tomat dan juga tanaman terong, karena akar-akar dari tanaman tomat saya ini sudah mulai muncul ke permukaan tanah teman-teman. Sementara polybagnya itu belum terisi penuh, jadi saya tambahkan lagi tanahnya supaya polybagnya itu terisi penuh dan penyerapan nutrisi ke tanaman tomatnya itu lebih maksimal teman-teman. Saat melakukan penambahan tanah pada polybag, itu saya menemukan beberapa benih tanaman cabai dan juga pepaya. Jadi sebelum tambahkan tanahnya ke dalam polybag, saya cabut dulu itu tanaman-tanaman yang tumbuh liar berupa tanaman cabai dan pepaya, biar nanti kita bisa tanam lagi pada polybag yang lain. Untuk teman-teman yang punya hobi menanam tapi tidak memiliki lahan yang luas, mungkin cara saya bisa dicoba ya teman-teman. Kita masih tetap bisa menjalankan hobi kita menanam, tapi di dalam polybag kita tanamnya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lahan yang luas dan masih bisa tetap kita melakukan hobi kita. Untuk tanaman di dalam polybag ini juga hasilnya tidak kalah lebih baik dari tanaman yang kita tanam langsung di tanah ya teman-teman. Ini buktinya beberapa dari tanaman tomat saya juga sudah berbuah, padahal tanaman ini belum pernah saya pupuk sama sekali, tapi buahnya sudah sangat lebat teman-teman. Dan subur-subur semua tanaman saya. Alhamdulillah sampai sejauh ini tanaman saya belum ada yang kena penyakit, khusus untuk tanaman terong dan tanaman tomat saya. Karena tanaman-tanaman ini memang benar-benar saya semai sendiri. Selanjutnya setelah saya semai, saya pindah tanamkan ke dalam polybag. Menanam di samping rumah juga merupakan hal yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Jadi kita bisa sambil bermain dengan anak, namun tetap bisa memberikan edukasi kepada anak. Nah, buktinya di sini saya dibantuin sama anak saya, dia sudah mulai belajar bagaimana cara merawat tanaman. Jadi setiap pagi itu saya selalu dibantuin sama anak saya ini untuk menyiram tanaman-tanaman saya yang ada di samping rumah. Nah, ini juga dia bantu buat masukin tanah ke dalam polybag yang tanahnya itu belum terisi penuh. Untuk teman-teman yang punya hobi menanam, ayo mulai dulu teman-teman. Jadi kita tidak usah memikirkan nanti tanamannya berbuah atau tidak dan lain-lain. Paling tidak kita sudah bisa menghijaukan halaman rumah kita teman-teman. Bangun pagi, kita lihat tanaman kita tumbuh subur, segar, itu sangat menyenangkan sekali teman-teman.
Selain melakukan penambahan tanah pada, tanaman saya yang ada di polybag, saya juga di sini akan melakukan penggemburan pada tanah yang ada dalam pot yang ukurannya panjang dan lumayan besar ini teman-teman. Jadi karena tanaman stroberi saya juga tumbuhnya itu sudah mulai tidak terkendali lagi, jadi saya, akan melakukan penanaman kembali terhadap tanaman-tanaman stroberi saya di dalam pot yang berwarna putih ini teman-teman. Biar saya bisa punya, anakan stroberi yang banyak lagi kayak dulu teman-teman. Ini dia, setelah saya lakukan pemindahan, tanaman stroberi saya yang sudah menjalar kemana-mana, saya kumpulkan menjadi satu di dalam pot. Berkebun di halaman rumah itu sangat menyenangkan teman-teman. Tidak mungkin kita tidak punya waktu untuk merawat tanaman kita yang ada di samping rumah. Karena saya sendiri, kantor setiap Senin sampai Jumat dan pulang kantornya itu waktunya tidak menentu teman-teman, tapi saya masih tetap bisa untuk merawat tanaman-tanaman saya. Ini karena hari ini libur, jadi saya, merawat tanaman saya dari pagi hingga siang hari. Ya, saya melakukan perawatan tanaman sekaligus bermain bersama anak saya. Jadi mainannya sangat mengedukasi ya teman-teman. Nah, di sini dia bantu-bantuin saya buat ngisiin tanah, dia bantu-bantuin saya buat misahin benih stroberi. Rajin sekali teman-teman dan jangan salfok sama bajunya dia yang belakangnya itu diikat karena leher bajunya kebesaran teman-teman. Jadi saya ikat pakai karet. Berkebun di samping rumah itu sangat menyenangkan teman-teman. Dan alhamdulillah dari hasil berkebun ini sudah sedikit membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur di rumah saya teman-teman. Karena untuk beberapa hari ini kita sudah tidak pernah lagi beli sayur karena di belakang rumah itu ada tanaman katuk, ada tanaman gambas, ada tanaman kangkung, pepaya Jepang. Jadi beberapa hari ini kita selalu mengkonsumsi sayuran yang dari belakang rumah. Tidak perlu ke pasar lagi teman-teman untuk beli sayur, cukup ke samping rumah atau belakang rumah kita sudah bisa dapat sayur. Ini adalah hobi yang sangat menyenangkan dan juga menguntungkan ya teman-teman karena hobi kita tetap jalan dan kebutuhan dapur juga bisa terbantu. Inilah hasil perawatan tanaman saya di hari ini. Tanaman saya semakin banyak, semakin subur dan semakin cantik. Nah, itu yang baru dipindah tanamkan memang awalnya akan lemas seperti itu teman-teman tanaman-tanaman saya, tapi dibiarkan saja asalkan penyiramannya rutin 2-3 hari ke depan tanaman saya akan kembali segar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya melakukan perawatan pada tanaman-tanaman saya yang ada di kebun samping rumah. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.